Bayangkan rotasi bumi berhenti satu hari dan hari esok tidak kunjung datang. Hidup pasti berubah total. Tapi jika bisa menyelamatkan diri ke bunker bawah tanah, kamu mungkin punya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Dalam keadaan normal, planet kita berotasi 24 jam dengan kecepatan 1674 km per jam. Ini lebih cepat daripada kecepatan suara dan berapa kali lebih cepat dibanding mobil tercepat di dunia. Kita tidak merasakan putarannya, tetapi kita akan merasakannya saat bumi tiba-tiba berhenti. Di detik-detik terakhir kamu berhasil sampai ke bunker bawah tanah, kamu menutup pintunya dan pergi jauh ke bawah tanah dan mendengar kekacauan yang telah dimulai di permukaan. Semua orang, rumah, mobil, kapal, jalan, pohon, hewan, tanah lapisan atas apapun yang tidak terhubung ke batuan dasar seketika terpental ke timur. Badai dan tsunami akan muncul. Hari tanpa akhir ini membawa gempa besar berskala global. Gunung berapi pun ikut bangkit dan meletus, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Sementara itu, kamu sedang minum teh dan menunggu di bunker hingga bencana berakhir. 2 hari kemudian, kamu menyadari kondisi permukaan sudah hening. Kamu naik, membuka pintu bunker, dan air mengalir masuk dalam bunker. Kini tempat berlindungmu sudah kebanjiran. Kamu berenang ke permukaan dan menemukan dirimu di tengah lautan. Untungnya sebuah kapal besar berisi orang-orang yang selamat lewat dan membawamu naik ke kapal. Kamu melihat sekeliling dan menyadari bahwa air tampaknya sudah menyelimuti seluruh planet ini sekarang. Sejak bumi berhenti berputar, air di bumi menyatu menjadi 2 samudera, utara dan selatan. Sementara semua benua telah menyatu terhubung di Khatulistiwa. Kamu dan orang-orang yang selamat berlayar sangat lama di bawah terik matahari. Lalu malam pun tiba, tapi bukan karena hari telah berakhir, melainkan karena kapal kamu telah tiba di belahan bumi yang lain. Panas yang tak tertahankan terganti oleh dingin yang menusuk tulang. Kamu akhirnya mendekati Khatulistiwa dan dapat melihat daratan. Tapi sayangnya semuanya membeku di sini. Di sisi planet ini seluruh alam membeku dan malam tidak pernah berakhir. Akan sangat sulit untuk bepergian mencari makan. Kamu harus menemukan daratan di sisi planet yang lebih hangat. Beberapa minggu kemudian kamu tiba di sana, tapi hanya menemukan gurun yang suhunya sangat tinggi, sehingga mustahil untuk bertani atau berkebun di sini. Kamu mulai khawatir tidak ada lagi tempat yang bisa kamu tuju. Tapi masih ada satu area, yaitu perbatasan antara belahan bumi yang panas dan dingin, memiliki kondisi ideal untuk hidup. Di tempat ini, kamu bisa melihat matahari terbenam atau terpancar yang tak ada habisnya. Kamu tiba di tempat itu dan akhirnya bisa istirahat serta tidur. Tapi ternyata kini kamu punya masalah dengan hal lain. Bioritme tidurmu rusak karena siang yang panjang, yang cerah, dan malam panjang yang gelap. Ini mempengaruhi perkembangan psikologis dan fisikmu. Butuh lumayan lama kamu bisa terlelap. Tapi hidup menjadi lebih baik, kamu membangun rumah, bahkan mulai bertani. Tapi tidak lama suhu turun sangat cepat, lalu di luar menjadi makin dingin dan makin gelap. Ini terjadi karena bumi perlahan-lahan berevolusi mengelilingi matahari dan perbatasannya bergeser. Kamu membuat rumah portable dan bergerak mengelilingi dunia, mengikuti ruang di antara sisi panas dan dingin bumi. Saat berhenti menikmati matahari terbenam dan terbit, kamu mendengar suara aneh. Itu suara badai. Ombak besar mendekatimu. Apalagi yang terjadi sekarang? Jawabannya, bentuk bumi telah berubah.
Planet kita menjadi lebih seperti lingkaran atau bola sebelumnya bumi berbentuk agak pipih ya, karena rotasinya yang cepat. Bagian di khatulistiwa lebih besar dan bentuknya lebih mirip lingkaran pipih saat berhenti. Bumi menjadi bulat sempurna, lautan dunia berubah lagi dan banjir tidak dapat dihindari. Untungnya kamu punya perahu kecil dan berlayar mengarungi lautan di dunia sekali lagi. Saat menemukan daratan, kamu menghadapi masalah besar lagi. Tapi kali ini bukan dari bumi, melainkan radiasi luar angkasa. Medan magnet dunia lama bekerja sebagaimana mestinya berkat rotasi bumi. Medan magnet ini melindungi kita dari angin surya, radiasi ultraviolet, dan radiasi angkasa luar. Sekarang, medan magnet itu hilang, tanpanya perlahan di permukaan bumi menjadi lebih mustahil. Saatnya kembali ke bawah tanah. Kamu bersembunyi di bunker baru bersama orang-orang selamat lainnya. Kalian menggali terowongan, membangun kota bawah tanah, dan hanya pergi ke permukaan dengan pakaian pelindung khusus. Tapi tidak ada yang tersisa, tidak ada tumbuhan, pohon, ataupun kehidupan hewan. Kamu harus menanam gandum dan tanaman di kota bawah tanah menggunakan cahaya buatan. Tapi keadaan bisa menjadi lebih buruk jika bumi berhenti total. Jika bumi berhenti mengitari matahari, gravitasi matahari akan menarik bumi begitu cepat sehingga kita tidak akan punya waktu untuk membuat pesawat luar angkasa besar dan mengungsi. Dalam keadaan normal, planet kita berotasi mengelilingi matahari seperti mengendarai komedi putar dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak dapat mendekat ke pusat karena kecepatannya ini. Bahkan miliaran tahun yang lalu bumi berotasi lebih cepat dan sehari hanya berlangsung selama 14-18 jam. Tapi setiap 100 tahun panjang hari bertambah sekitar 2 milidetik. Dan bagaimana jika bumi berotasi mundur? Jawabannya, kita tak akan pernah sempat untuk menjelajah waktu ke masa lalu, menunggu medan samudra agar tetap berada di tempatnya, tapi kondisi cuaca akan sangat berubah ya. Dengan menggunakan simulasi komputer, kamu melihat gurun akan menutupi Amerika Utara dan menggantikan hutan hujan Amazon Eropa Barat akan jauh lebih dingin. Afrika Tengah akan ditumbuhi hutan lebat. Dan ladang hijau, pepohonan, sungai, dan danau akan muncul di gurun Sahara. Kamu harap bisa tinggal di tempat dengan hari yang sangat panjang, tanpa bencana alam yang mataharinya selalu hangat, bunga bermekaran, dan orang-orang bahagia. Ada banyak tempat seperti ini di bumi kita yang dulu, di dekat kutub utara seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Kanada. Hari-hari cerah yang panjang ini adalah hari dari kemiringan poros bumi. Di atas kutub utara tidak bisa bersembunyi dari cahaya. Kutub terpendek berlangsung 2 hari dan yang terpanjang menjadi 6 bulan. Akan tetapi, sinar matahari yang selalu bersinar tidak ada di belahan bumi manapun. Cepat atau lambat, malam akan datang. Sebelum bumi berhenti berotasi, kamu bisa mengunjungi bagian utara negara-negara ini dan menikmati satu siang hari yang berlangsung dari musim semi hingga musim gugur. Tapi tidak mudah kamu mengalami insomnia. Kamu tertidur bangun dan menghabiskan semua waktumu saat matahari terus bersinar. Nah, sama seperti kamu yang sudah terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah, penduduk setempat juga terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Mereka tidak mengikuti jadwal tertentu dan tidur ketika merasa perlu. Matahari yang tak kunjung terbenam memberi asupan vitamin D bagi semua orang dan memberi banyak energi dan produktivitas. Tapi malam yang panjang menyusul setelah hari yang panjang. Ukurannya, sinar matahari bisa menyebabkan depresi. Tapi orang-orang di utara melawannya dengan bantuan bermain ski, mandi berendam, dan suasana penurut di jalanan.
Kafe rumah dan taman dihiasi lonceng, dan lampu jadi kamu merasa seperti ada di dunia dongeng musim dingin. Dengan suasana hari yang bahagia, mungkin jika bumi kembali berotasi, kamu bisa mengunjungi tempat-tempat ini memiliki masa depan.